Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muferdinand Bimo, kelas MTPS 12, notar 2503028. Di sini saya diberi arahan oleh Bapak untuk memberikan video tutorial pengaplikasian Linux Mint dalam VirtualBox. Baik, setelah perkenalan tersebut, alangkah baiknya saya langsung memulai prosesnya. Karena di sini saya sudah mendapatkan file dari flash disk Bapak, saya langsung menginstal aplikasi VirtualBox untuk dasar aplikasi dari Linux Mint tersebut. Di sini langsung saja mendownload aplikasi tersebut. Karena di sini saya sudah menginstal aplikasi tersebut, jadi di sini saya langsung mau open atau membuka aplikasi tersebut untuk memulai proses pengaplikasian Linux Mint dalam VirtualBox. Setelah berhasil mendownload aplikasi VirtualBox, selanjutnya kita membuat folder Linux Mint, yaitu pada folder create, dan selanjutnya memilih username kita. Kemudian setelah itu kita memilih ISO kita, yaitu ISO Linux Mint Cinnamon. Selanjutnya klik finish dan juga setting untuk menyeting Linux Mint kita. Yang pertama yaitu memori atau cache memori, yaitu minimal 4000 untuk Linux Mint tersebut agar tidak patah-patah. Dan kemudian dalam video memori usahakan kita mentokan sampai full, yaitu 128 MB. Dan juga ini saya sedang mencari CPU kita. CPU kita diusahakan yang awalnya 1 diubah atau ditingkatkan menjadi 2. Setelah berhasil menyeting Linux Mint-nya, kemudian kita klik tombol start untuk memulai Linux Mint kita. Setelah ini kita memilih opsi Start Linux. Kemudian setelah muncul beranda Linux Mint, ini sebenarnya kita belum menginstal Linux Mint karena ini adalah sistem dari Linux Mint. Kemudian kita melanjutkan untuk menginstal Linux Mint terlebih dahulu agar dapat digunakan secara optimal. Setelah itu kita memilih opsi bahasa Inggris dan kemudian bahasa Linuxnya itu Inggris juga untuk memudahkan pemrosesannya. Nah, bagian selanjutnya ini digunakan untuk apabila kita ingin menggunakan Spotify atau YouTube, kita centang tersebut. Tapi apabila tidak, kita tidak usah mencentang karena di sini saya tidak akan menggunakan dan saya cuma testing saja, jadi saya tidak akan mencentang opsi tersebut. Nah, pada bagian ini kita memang memerlukan sinyal yang cukup kuat untuk melanjutkan prosesnya. Oleh karena itu diusahakan jaringan kalian cukup kuat untuk melanjutkan prosesnya. Setelah muncul bagian ini, kita memilih opsi erase disk. Di situ terdapat dua opsi. Tenang saja, ini yang dihapus bukan hard disk utama dalam laptop kita, tetapi hard disk dalam Linux Mint tersebut. Setelah muncul bagian tersebut, kita memilih zona wilayah Jakarta karena Jakarta adalah titik pusat dari Indonesia. Setelah ini kita memilih username kita, kemudian memilih password yang akan kita gunakan untuk akun kita dalam Linux Mint tersebut.
karena dalam proses penginstalan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini saya langsung melanjutkan ke bagian selanjutnya. Setelah berhasil menginstal Linux Mint, kemudian di sini terdapat dua opsi. Kita sebaiknya memilih opsi Restart Now. Setelah muncul beranda tersebut, kita memilih Close dan kemudian kita memilih Power Off Machine. Selanjutnya kita memilih Start untuk memulai ulang Linux Mint tersebut karena tadi kita sudah merestart-nya. Klik yang sama seperti pada awal tadi. Setelah berhasil menginstal Linux Mint, kita akan melihat apa saja fitur yang terdapat dalam Linux Mint tersebut. Ternyata terdapat berbagai dan banyak sekali fitur dalam Linux Mint tersebut. Selanjutnya, kita akan melakukan perintah dasar dari Linux Mint tersebut menggunakan aplikasi terminal. Setelah membuka aplikasi terminal, kita memilih beberapa perintah dasar untuk dijalankan. Yang pertama, saya memilih uname atau mengetahui nama perangkat yang sedang digunakan, dan kemudian ls CPU atau mengetahui CPU apa yang sedang digunakan. Dan yang ketiga yaitu saya memilih untuk menjalankan perintah dasar lsblk atau mengetahui penggunaan RAM. Cukup sekian video penjelasan Linux Mint dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.